Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bati dan Wahyu. Pada video kali ini kita akan membahas materi terakhir dari bab eksponen dan logaritma. Karena materi terakhir, berarti kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Baik, nah video kali ini khusus hanya akan membahas tentang konsep logaritma. Jadi pada materi logaritma kami akan membagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 video. Oke, agar kalian lebih mudah mempelajarinya, sehingga kami harap kalian lebih paham tentang materi logaritma ini, karena materi ini belum dipelajari di SMP. Ada yang sudah mempelajarinya, tapi tidak banyak. Biasanya hanya untuk yang mengikuti lomba-lomba saja. Baik, nah sebelum ke konsep logaritma, kita memberitahu kalian apa saja yang akan kita pelajari pada materi logaritma kali ini. Yang dipelajari adalah pada materi logaritma yang pertama tentang definisi logaritma, yang kedua adalah tentang bentuk umum logaritma, yang ketiga adalah tentang sifat-sifat logaritma, dan yang keempat adalah tentang aplikasi logaritma. Nah, sebelum ke definisi logaritma, kami akan memberitahu kalian manfaat mempelajari logaritma agar kalian lebih bersemangat ketika mempelajari materi ini. Baik, berikut kami sampaikan beberapa manfaat mempelajari logaritma. Yang pertama adalah bidang fisika. Digunakan untuk menentukan desibel yang mendeskripsikan rasio pada daya, tekanan suara, tegangan, dan lain-lain. Jadi untuk menentukan tekanan suara, daya, tegangan yang satuannya desibel, rumus yang digunakan menggunakan logaritma. Oke, itu yang pertama, bidang fisika. Yang kedua adalah bidang geofisika. Digunakan untuk menentukan ukuran intensitas gempa bumi, yaitu skala Richter. Pasti sudah tahu sekali ya kalian tentang skala Richter, SR. Oke, jadi skala Richter ini didapatkan dengan menghitung logaritma dari amplitudo maksimumnya. Oke, amplitudo maksimum dari grafiknya ya, grafik gempa. Oke, sehingga kita mendapatkan skala Richter. Yang ketiga adalah bidang astronomi. Pada bidang astronomi, logaritma digunakan untuk mengukur tingkat kecerahan suatu bintang atau magnitudo. Oke, magnitudo atau tingkat kecerahan dihitung dengan logaritma. Nah, yang terakhir nih yang paling sering kalian gunakan nantinya yaitu bidang kimia. Oke, jadi logaritma digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau pH. Ya, jadi untuk menentukan asam dan basa, itu pH dan pOH. Nah, kimia ini untuk menentukan pH dan pOH, derajat keasaman, kalian akan belajar logaritma kembali di semester 2 pada materi kimia dasar 1. Oke, jadi perhatikan baik-baik materi logaritma ini karena kalian akan memakainya kembali di pelajaran kimia dasar 1. Oke. Sudah semangat? Kalau sudah, kita lanjut ke definisi logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah kebalikan dalam dari bentuk pangkat. Jadi logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Oke? Nah, jadi kalau di eksponen, kita diminta mencari hasil dari suatu pangkat. Nah, karena kebalikannya, maka di logaritma sebaliknya, kita diminta menentukan besar pangkatnya. Paham? Enggak ya? Kita pakai contoh. Jadi seperti ini. Ada bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika pada eksponen atau bentuk pangkat yang ditanyakan adalah berapa hasil dari 2 pangkat 3, sehingga kalian akan menjawab 8. Oke, itu kalau bentuk pangkat. Nah, pada logaritma kebalikannya. Yang ditanyakan adalah 2 pangkat berapa sehingga hasilnya 8. Kalian akan menjawab 3. Sudah paham ya bedanya ya? Oke, kalau di eksponen yang ditanyakan adalah hasilnya, sedangkan pada logaritma yang ditanyakan adalah pangkatnya. Oke, itu adalah definisi logaritmanya. Sekarang kita ke bentuk umum logaritma.
Logaritma dinyatakan dalam bentuk seperti ini, A log B sama dengan C. Ini dalam bentuk logaritmanya. Dan ketika dinyatakan dalam bentuk eksponen, dia adalah A pangkatkan C sama dengan B. Oke, A pangkat C sama dengan B. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke bentuk umumnya, pembahasan tentang bentuk umumnya, Ibu akan memberitahu kalian bahwa penggunaan A log B sama dengan C ini adalah penggunaan yang umum digunakan di Indonesia. Dalam buku matematika yang berbahasa Inggris atau internasional, biasanya logaritmanya tidak dituliskan seperti ini, tapi dituliskan seperti ini. A log B sama dengan C. Jadi, A-nya ada di sebelah sini. Nah, kenapa di Indonesia dituliskan seperti ini? Karena khawatir jika seperti ini, sedikit saja kalian menuliskan A-nya sejajar dengan B, maka kalian pasti sudah salah membaca. Oke, jadi memang lebih aman dituliskan seperti ini. Kita pakai yang ini. Oke, jadi jangan bingung ketika nanti kalian mendapatkan hasil logaritma yang seperti ini atau tulisan logaritma yang seperti ini, sama saja. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih itu A? A itu adalah basis dari logaritma. Basis dari logaritma ini harus berupa bilangan positif, tapi tidak boleh satu. Positif, tapi tidak boleh satu. Sehingga kita tuliskan sebagai 0 kurang dari A kurang dari 1. Ini untuk nilai A yang berupa pecahan. Oke. Dan ketika A-nya lebih besar dari 1, ya, karena tidak boleh 1, jadi terpecah seperti ini. Lebih besar dari 0, tapi tidak boleh 1. Oke. Nah, untuk basis 10, ketika logaritmanya berbasis 10, biasanya tidak ditulis. Jadi hanya seperti ini saja, misal log B. Nah, kalau ada misal log 2, jangan kalian bilang, basisnya tidak ada. Tidak, berarti kalau tidak dituliskan basisnya, kalian simpulkan bahwa basisnya adalah 10. Oke, jadi basis 10 biasanya tidak ditulis. Lalu ketika basisnya adalah E atau bilangan natural, maka dituliskan sebagai E log B. Oke, E log B seperti ini, basisnya E, dia biasanya dituliskan sebagai ln B, ln B. Oke, ini L ya, bukan I. Ln B, dibaca ln, logaritma natural. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah B. B itu adalah numerus. Untuk numerus syaratnya hanya harus berupa bilangan positif atau B-nya lebih besar dari 0. Oke, cukup itu saja. Beda dengan tadi ya, basis positif tapi tidak boleh 1. Nanti kalian akan tahu kenapa tidak boleh 1. Oke, di sifat-sifat logaritma. Nah, yang terakhir adalah C. C adalah hasil logaritma. Oke, hasil logaritma ini bisa berupa bilangan positif, bisa berupa bilangan negatif, dan juga bisa berupa bilangan 0. Oke, jadi bebas. Untuk C, bebas. Yang ada ketentuannya adalah A dan B-nya. Oke, jadi ingat ya, A adalah basis, B adalah numerus, dan C adalah hasil. Sampai di sini. Paham? Mengerti? Oke. Kita ke contoh. Sekarang kita ke contoh. Ingat bahwa A log B sama dengan C dan A pangkat C sama dengan B. Ya. Yang pertama, ubahlah logaritma berikut ke dalam bentuk eksponen. 3 log 9 sama dengan 2. Bentuk eksponennya? Betul sekali, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, hanya dibalik saja ya. Yang kedua, 2/3 log 8/27 sama dengan 3. Bentuk eksponennya? Baik, 2/3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Oke. Yang ketiga, 81 log 3 sama dengan 1/4. Bentuk eksponennya? Baik, 81 pangkat 1/4 sama dengan 3.
Nah, kalau kalian bingung ini, kok jadi 3? Kita jabarkan lagi aja ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berpangkat 1/4. Ingat ya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi 4 kali 1/4 hasilnya adalah 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Betul ya jadinya ya? Oke, paham? Kalau paham, kita lanjut soal yang B. Kebalikannya, kalau tadi mau ubah logaritma menjadi eksponen, sekarang ubahlah eksponen berikut dalam bentuk logaritma. Yang pertama, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Untuk logaritmanya, betul sekali ya. 4 log 16 sama dengan 2. Oke, berikutnya. 3/4 pangkat 3 sama dengan 27/64. Bentuk logaritmanya, yap, 3/4 log 27/64 sama dengan 3. Oke, baik. Yang terakhir, 81 pangkat setengah sama dengan 9. Bentuk logaritmanya, betul sekali, 81 log 9 sama dengan setengah. Gimana? Mudah kan mengubah logaritma ke eksponen dan sebaliknya eksponen ke logaritma. Oke, kita lanjut yang sedikit lebih sulit. Oke, masih yang sama ya, yang diingat adalah ini. Nah, tentukan hasil dari logaritma berikut. Sekarang kita cari hasilnya, cari C. Kita cari nilai C-nya. 3 log 243. Ayo. Gimana cara mencari C-nya? Iya, betul sekali 5. Kenapa? Karena sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243. C-nya adalah 5. Karena 3 pangkat 5 sama dengan 243. 2/5 log 8/125. Ayo, 2/5 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8/125? Pangkat berapa? Pangkat 3, betul sekali. 3, jadi hasilnya C-nya adalah 3. Di 2/5 pangkat 3 sama dengan 8/125. Yang ketiga, 27 log 3. 27 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ya, 1/3. 27 pangkat 1/3 sama dengan 3. Oke, kalau kalian masih penasaran, 27 adalah 3 pangkat 3. Pangkat 1/3. 3 kali 1/3 hasilnya 1. Sehingga kita akan dapat hasil akhirnya 3. Oke ya, jadi hasilnya, nah di sini adalah 1/3. 27 log 3 sama dengan 1/3. Oke, itu untuk menentukan hasil logaritma. Berikutnya, kita diminta menentukan numerus, nilai B-nya. Tentukan numerus dari logaritma berikut. 5 log X sama dengan 4. Berapa X-nya? Kita rubah jadi bentuk pangkat saja biar mudah. 5 pangkat 4 sama dengan X. 5 pangkat 4 berapa? 625. Betul sekali. Oke, yang kedua. 3 log X sama dengan min 4. Berarti 3 pangkat min 4 sama dengan X. X-nya sama dengan 3 pangkat min 4. Oke, X-nya sama dengan 3 pangkat min 4. Berarti, iya, kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi 1/3 pangkat 4, hasilnya adalah 1/81. Jadi numerusnya adalah, untuk soal yang kedua adalah 1/81. Oke. Yang ketiga, 64/125 log X sama dengan 1/3. Iya, 64/125 pangkat 1/3 sama dengan X. Oke?
Jadinya iya 4/5, betul sekali. Karena di sini adalah 4/5 pangkat 3. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut yang terakhir. Wah, udah muncul saja, berarti kita bahas yang ini dulu saja. Tentukan basis dari logaritma berikut. Oke, kalian diminta menentukan nilai X-nya, basisnya. X log 1/81 sama dengan min 2. Berarti kita rubah menjadi bentuk eksponen. X pangkat min 2 sama dengan 1/81. X pangkatkan min 2 sama dengan 1/9 pangkat 2. Oke, 1/9 pangkat 2 kita pindahkan pangkatnya ke atas sehingga kita akan peroleh 9 pangkat min 2. Oke, pangkatnya sudah sama. X pangkat min 2 itu sama dengan 9 pangkat min 2. Itu artinya X-nya adalah 9. Paham ya? Begini caranya untuk menentukan basis jika diketahui numerus dan hasilnya. Oke, hal yang pertama. Kalau X log 81 sama dengan 4, sama caranya seperti ini. Berarti X pangkat 4 sama dengan 81. Kita ubah 81 menjadi berapa dipangkatkan 4. Menjadi berapa? 3, betul sekali. Ya, jadi X pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. Sudah sama pangkatnya, itu artinya X-nya adalah 3. Paham? Nah, yang kedua, X log 16 per 102, X log 16/25 sama dengan 2. Berarti X-nya, X pangkat 2 sama dengan 16/25. X pangkat 2 sama dengan, kita rubah menjadi bentuk pangkat 2 juga, 4/5 pangkat 2. Karena sudah sama pangkatnya, berarti X-nya adalah 4/5. Oke, sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Demikian video pertama dari kami tentang konsep logaritma. Silahkan ulangi lagi, silahkan kalian pelajari buku elektronik sekolah untuk bab eksponen dan logaritma. Di sana juga banyak latihannya. Kalian bisa kerjakan latihan yang ada di situ secara mandiri agar kalian lebih paham lagi tentang logaritma. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.